Aduh, ulang lagi. Bute di mana? Oh, nih, minum nih. Ada. Kok nyampur ngecap-ngecap sama orang tua nih sedak ya nih. Ya, butin. Oh. Gelegar. Ya, enak lah. Dah ke? Nah, dah. 3, 2, 1. Halo kawan, selamat berjumpa kembali di KTL 666 Show. Oke, kali ini masih bersama saya, Tuan Gator, dan juga ada Mulis. Bang Mulis. Oh, Bang Mulis ya. Apa kabar, Nis? Baik ya. Siap. Bos. Masih di KTL Show. Wow, KTL semua. Kuat. Tahan lama, Nis. Kuat kan lama nih. Ini penampilan kita lain hari ini. Nis. Oh, agak beda nih kan. Agak beda nih. Tapi masih kan. Apa tuh? Masih minjam. Semua nih, Nis. Wah, minjam kan. Aduh, Masih minjam kan. cukup memalukan. Semua minjam. Itu kan memang keharusan dari KTL kan. Modal kita modal KTL ya. Iya. Modal katulistiwa. Ini asik nih, Des. Oh, asik ya. Ada sesuatu yang baru lah. Oh, ya. Bunga ya. Maksudnya apa nih, Lis? Oh, Tuh. biar bunga-bunga ya. Topi Motorhead. Oh. Baju Motorhead. Anthrax. Anthrax. Bunga-bunga nih. Maksudnya apa nih? Oh, biar berbunga-bunga hatinya kan. Oh, gitu ya. Oh, soalnya Ada cinta. Lis. nah, ada cinta. Biarpun serem, Oh. hitam-hitam, metal-metalan, masih ada cinta. Ada cinta. Tadinya warnanya warna ungu kan, atau purple ya. Ungu. Ungu. Bunga ungu. Bunga warna ungu. Warnanya ungu kan. Kayaknya identik dengan sesuatu itu, Lis. Dengan Bunga ungu. Warna ungu. Warna Warna ungu ungu. itu warna kesukaan para lelaki yang Para lelaki ya. lelaki, entah itu yang udah nikah Mhm. atau yang itu masih bujang atau bujang tua gitu. Bujang tua. Bujang tua ya kan. Kita hari ini ngebahas masalah apa ya, kayak perkembangan musik metal di dunia musik digital. Di era internet ya. Di era internet atau di era musik digital. Era digital ya. Hmm. Oh, menarik nih. Wah, iya kan. Soalnya sekarang apapun ya, Semua digital kan. semua digital. Semua di tangan udah. Tidak hanya musik ya. Tidak ada musik. Iya. Semua Order ini juga bunga pakai handphone. digital. Digital. Payment bayar pakai scan atau scan barcode gitu kan. Iya. Oh. Ya. Dari Kirim. semua Semua kayaknya. kan. Semuanya media digital semua ya. Betul. Sekarang Begitu juga dengan akses akses musik gitu kan. Akses untuk mendapatkan sebuah informasi gitu. membeli sesuatu yang berhubungan sama musik. Benar. Baik itu rilisan album, fisik ataupun merchandise dan lain-lain sebagainya. Dan album-album yang sebelumnya kita belum pernah dengar ada semua. Oh, demo-demo zaman-zaman dulu. Iya. Sekarang enak ya, dipermudah kayaknya. Dipermudah Dengan adanya internet ya istilahnya sekarang internet ya. Jadi band-band yang kita tidak pernah tahu, ternyata mereka dulu pernah punya demo loh seperti raw atau pokoknya apa ya, suatu arsip lah gitu ya. Arsip ya, benar. Arsip ya, arsip dan dari bisa dikatakan yang mengungkap segala yang tadi kita nggak pernah tahu semuanya bisa semua disediakan di internet. Iya, benar-benar sejarahnya semuanya lewat semuanya internet. gitu. Enak sih sebetulnya sih zaman sekarang ya. Jadi kadang kalau saya mikirnya biasanya apa ya, cari di sesuatu musik ya di internet itu saya suka nyari yang band-band underrated ya, kemudian juga dari negara-negara atau daerah-daerah yang kurang dieksplor gitu. Oh gitu ya. Misalnya kita dulu mungkin kurang informasi tentang band metal dari Afrika apa sih gitu. Ini dari Afrika. Tapi KTL kan. Misalnya seperti itu ya. Iya. Jadi yang dulu kita kesulitan lah mendapatkan informasi dari daerah-daerah atau juga band-band ya
yang tidak pernah kita pikirkan dari sebelumnya dari tempat asal usul dan ya, genre-genrenya ya. Band-band underrated kan gitu kan. Betul. Sekarang mudah nih, wah kecil. Aduh. betul. Jadi memang ya mau nggak mau kita harus berdamai ya dengan teknologi, bersekutu lah ya. Iya, mau nggak mau kita harus terima itu gitu loh. Terima itu, dan kita juga nggak terima, dan kita juga nggak boleh tutup mata gitu kan. Kita harus melek teknologi juga sekarang gitu kan. Kalau kita nggak melek, abis kita digilas ya, ditinggalin jauh tuh. Digilas sih. Digilas. Tetap digulung. Lewat kita. Mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan. teknologi. Baik dari yang ya untuk musiknya atau juga untuk segala macam lah semua. Pendukungnya ya. Ya, betul. Itu harus ini ya, harus mengikuti lah. Sekarang banyak band-band malah mengandalkan teknologi untuk pertama promo ya. Jelas promo. Band-band yang baru yang tidak pernah kita kenal sebelumnya. Ya, bisa dikatakan band underrated lah. Underrated. Coro tengi gitu. Banyak banget sih kan. Ya contohnya beberapa minggu yang kemarin, sebelumnya udah pernah share itu band gitu loh. Band-band nggak tahu band dari mana, di YouTube ada, tapi di upload sama orang Rusia malah. Ya orang Eropa lah gitu pokoknya kan. Band Indonesia, band yang bisa dikatakan super raw gitu kan. Apa genrenya? Genre black metal. Oh, black metal. Iya. Nah itu ternyata ada kasetnya. Ada rilisannya. Ada rilisannya ternyata. Nah, berawal dari teknologi dulu YouTube ya awal-awalnya. Awalnya kita juga nggak tahu, nggak tahu ya. Ternyata ada band Indonesia, band lokal black metal yang tidak pernah kedengeran. Iya, yang anehnya itu orang Eropa yang orang ngupload. Loh, kitanya sendiri yang pertama di negaranya itu nggak tahu, tiba-tiba ada aja gitu loh. Nongolnya. Iya, nongol. Buset. Gara-gara teknologi itu ya. Kita jadi tahu. Digital iya. Kita jadi tahu bahwa banyak band-band yang sebelumnya kita nggak tahu, underrated itu ada di sekeliling kita lah, di sekitar kita. Di sekitar kita lah. Ya, mereka malahan promonya atau itunya blow up-nya itu malahan di luar negeri. Bener ya? Kita ngobrol tadi ya. Kalau nggak ada yang posting itu, kita juga nggak tahu. Gitu. Band-band di sekitar kita ternyata keren-keren ya. Keren-keren banyak gitu. Jadi itu salah satu keuntungan dari digital sekarang. Teknologi, memanfaatkan teknologi itu. Iya. Ya ada plus minusnya lah kalau teknologi. Iya, tergantung usernya ya. Sekarang Jadi, kita maunya jadi apa tadi, smart user ya, gitu ya. Smart, menggunakan smartphone dengan smart user. Jadi smartphone harus penggunanya harus smart user juga gitu. Harus berimbang. Ya. Benar. Jadi kalau tidak mengikuti baik dari segi untuk promonya atau teknologi dipakai untuk aransemen musik, recording, teknologi sekarang udah gila-gilaan ya. Oh iya, internet itu udah gila-gilaan itu. Teknologi ya. Iya, teknologi sekarang. Kita mau bikin apa aja, nguliknya bisa di internet kan? Semuanya udah ada lah di internet. Cara-cara tutorialnya banyak ya. Udah ada semua kan. Dari yang positif dan negatif ya. Semua ada tuh kan. Ada, benar. Internet dari tahun berapa sih kan kenalnya? Kalau aku kayaknya agak telat sih, Lis. Oh, agak telat ya? Kayaknya ya. Kalau bahasa kasarnya gaptek. Tapi kalau bahasa lebihnya terlambat lah. Terlambat. Iya terlambat. Sih. Kayaknya iya terlambat lah ya. Boleh dibilang terlambat waktu itu mulai intensnya internet kan aku ya. Sebelum Facebook ya. Facebook juga aku kayaknya agak telat deh. Kayaknya ya agak telat, nggak tahu deh. 2009-an aku sebelumnya udah biasa lah main internet, googling lah istilahnya gitu ya. Ya nyari lagu band apa dengerin gitu. Tapi cuma sekedar untuk mencari informasi dari suatu band, rilisan atau info-info terkini tentang gonta-ganti personel atau bla bla bla, informasi menarik seputar musik, ya sebatas itu aja.
Tapi kalau untuk aku secara intens mendalam itu soal internet ya boleh dibilang ya agak kurang sih. Terlambat ya. Terlambat ya. Terlambat. Lebih tepatnya terlambat ya. Ya kalau dibandingin sama teman-teman lain, kalau sama Mulis juga kayaknya Mulis lebih ini ya dulu zaman-zaman awal-awal. Sekarang zaman-zaman itu saya masih mempelajari sebuah kayak chatting-chatting. Chatting ya, chatting MRC gitu kan, Messenger gitu kan. Friendster, iya. Teman-teman dulu iya. Sempat dulu tuh Kang. Tapi zaman awal sih memang paling suka sih belajar dari MRC terus berlanjut ke Yahoo Messenger. Nah, sempat juga tuh ada aplikasi yang agak-agak nyeleneh tuh Kang. Aduh, Camfrog tuh. Anjing. Camfrog tuh. Kalau itu kayaknya MIRC itu yang itu ya chatting gitu. ASL. Iya benar tuh Kang. Please apa? Itulah kan. Gitulah ya, perkenalan ya. Kenalan. Yahoo Messenger. Ya Messenger sama ya. Sama kurang lebih sih kayak kurang lebih Messenger gitu juga ya. Jadi istilahnya kayak sekarang lah WhatsApp gitu. Yahoo Messenger. Itu lebih simpelnya sekarang semua udah di HP kan. Sekarang terus dari Friendster naik ke dulu kalau nggak salah apa ya, Friendster, Facebook, sempat sebelum Facebook itu ada sih yang lain. Cuman Facebook, Friendster, Facebook, terus naik apa BBM kalau salah. BBM ya? BBM sempat juga kan BBM. Oh iya sempat. BBM tuh. Oh iya. Booming gue. Booming itu BBM itu. Pin. Iya, benar. Oh itu sempat itu dulu. Terus kalau teman-teman musisi itu saya kenalnya lebih dari bukan di Facebook sih atau di Friendster Pak. Friendster sempat, tapi lebih dominasinya lebih ke kayak MySpace. MySpace ya? MySpace dulu Kang. Itu MySpace itu kayak apa ya? Media bener-bener medianya musisi di tahun itu Kang. Oh, rata-rata semuanya hampir semua medianya itu ya. Terus berlanjut ke kayak SoundCloud, Bandcamp. Barulah ke Facebook gitu. Oke. Facebook, terus Reverb Nation. Oh ya Reverb. Dulu yang zaman itu kan ya. Iya. Reverb Nation tuh. Jadi itu dimanfaatin untuk ke inilah ya media para band-band itu. Promo band-bandan itu. Tapi dulu Mulis intensnya kemana sih cari informasi musik apa chatting-chattingan Mulis? Kalau awal-awal memang chatting sih kan. Sama mama. Dulu chatting-chattingan sih Kang dulu awal-awal itu kan tahun berapa itu? 2000. Awal-awal 2000 lah ya. Itu zaman-zaman saya masih ngelapak tuh Kang. Oh iya awal 2000 lah. Itu awal 2000. Udah mulai ke itu ya ke main-main ke warnet apa googling apa segala macam. Benar. Iya waktu itu kalau aku sih apa ya itu tadi aku bilang aku cuma googling cari informasi soal musik ya bacaan ya di magazine kan ya di apa web dari record label apa baca. Dulu kan setiap beli CD ada dapat player gitu kan ya. Oh iya. Benar. Dapat dengerin lagu apa dulu. Itu awal-awal ini ya belajar internet dan segala macam informasi. Ya waktu itu kita untuk mendapatkan informasi perjuangannya memang luar biasa. Bener. Apalagi khususnya musik kan. Karena musik selain kita kayak aku tadi cari informasi kita dengerin juga kan. Nah, kadang ya kalau mungkin di tempatnya Mulis dulu apa namanya servernya atau jaringannya bagus ya enak kan musiknya langsung bisa kedengeran. Kalau buffer dulu buffering waduh kacau juga ya. Waduh kacau. Kalau jaringan sih memang dulu kacau sih. Kalau dibandingin sekarang jauh kan. Jauh lah. Jauh sekali. Sekarang sih enak ya. Iya benar. Wah kalau apa ya istilahnya untuk kemudahan mengeksplorasi musik dulu dengan sekarang jauh ya sangat lebih mudah sekarang. Ya sangat jauh berbeda kan. Berbeda sih. Iya. Ya, tapi sekarang kalau apa untuk kita mendapatkan kemudahan teknologi juga kayaknya
kejahatan juga lebih mudah. Iya. Di musik ya bisa juga dikatakan begitu lebih mudah. Download ilegal. Legalnya padahal banyak kan? Iya. Padahal ya gimana ya Kang ya? Mereka berpikir bahwa udahlah download aja lah free gitu. Padahal di satu sisi mereka nggak tahu musisi itu berapa menghabiskan dana dan waktu lebih ditekanin itu ada waktu. Benar. Waktu ide gitu loh untuk dari bikin lagu, idenya, gitu, konsep musiknya, latihan dulu. Banyak belum lagi kita harus cari ide buat gimana nih cover artworknya gitu loh. Oh iya. Semuanya harus dipikirkan gitu loh. Dan pasti finansial pasti habis banyak. Oh iya, buang harta, buang waktu itu kan. Dan dibuang mertua. Nah, disitulah saya kenal Yahoo Messenger, Friendster, MRC. Dari situ tuh Kang belajar di situ semua, nongkrong sama teman-teman yang punya juga. Dari situlah belajar semua segala macam. Nah, barulah mulai itu kenal MySpace. Chatting-chattingan di situ. Chattingan sampai malam, Des. Oh. Mama udah pulang belum, Des? Mama udah pulang nih belum ya? Aman. Dulu tapi Kang, dulu ya. Demi untuk mendapatkan sebuah informasi itu Kang. Tentang musik dan segala macam sampai bela-bela di black box. Mulai dulu tuh apa ya? Zaman itu udah mulai death metalnya memang lagi hangatnya yang luar negeri kan. Pertama-tama itu kalau nggak salah apa ya? Band-band yang kayak Dead of Flesh. Oh iya, Disco, Autopsy ya kan. Skinless, zaman-zaman itu kan, zaman pokok US lah dulu kan. Eropanya paling Sinister, Watch Me Burn gitu kan, kayak gitu-gitu. Dulu udah pakai handphone dulu. Sekarang udah lengkap dulu ya. Dulu handphonenya udah bagus kan, karena game kan di situ kan. Gamer dulu ya. Gamer di situ. Ya dari situ suka-suka IT dengan musik gitu kan. Nah barulah tuh nongol kayak SoundCloud, Bandcamp, Reverb Nation gitu kan. Nah yang sekarang masih bertahan itu kalau nggak salah Bandcamp masih, SoundCloud masih nggak ya? Masih. MySpace masih ada lah sekarang. Yang benar-benar tumbang itu Reverb Nation kalau nggak salah. Reverb Nation itu. Nah itu udah dulu dengan musik-musik itu dari situ semua Kang. Semua anak-anak teman-teman udah pada ngupload di situ semua sih lagu-lagunya di MySpace. MySpace sih lebih intens. MySpace itu kayak Friendster-nya, kata orang Friendster-nya. Belum ada Facebook itu, belum. Belum ya? Belum. Itu MySpace itu kayak media sosialnya para musisi gitu loh. Dulu suka musisi ngupload di sana gitu loh. Sampai sekarang saya ngecek masih Kang. Cuman lagunya ada yang nggak bisa diputar. Kadaluarsa apa gimana? Mungkin bisa dikatakan kan. Udah udah jamuran mungkin ya. Jadi dulu kalau ngeband kan udah biografi bla 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 ada alamat tuh. Alamat rumah, kalau ada nomor HP, maksudnya nomor telepon rumah. Telepon rumah. Bawahnya pasti ada MySpace bla bla bla. Pasti itu. Pasti itu. Jadi orang bisa klik ini. Dulu tuh mau dengerin sampel lagu. Teman-teman kalau manggung kan suka bagiin stiker tuh. Nah, di bagi stiker tuh ada tuh MySpace-nya apa, nomor teleponnya apa. Ingat kan? Ingat. Itu. Cuma waktu itu aku belum ngeh gitu. Iya ya. Untuk dunia media sosial teknologi gitu ya agak terlambat. Telat lah gitu kayaknya. Sukanya yang bacaan itu analog fisik. Lebih suka magazine gitu ya. Lebih suka gitu. Ke tabloid gitu ya dulu ya. Dulu bikin apa namanya? Tadi email aku yang sudah di radio itu kan Yahoo. Yahoo itu. Yang pertama kali sekitar tahun 99 apa 2000-an itu. Angel Fire List. Angel Fire. Sekarang kan Yahoo, Gmail apa. Dulu ada Angel Fire. Ngeri nih. Angel Fire. Pakai withAngelFire.com. Email. Tapi tidak dioptimalkan gitu. Bingung juga dulu. Kenapa Kang? Dulu bikin kan cuma mungkin sekedar untuk kerjaan gitu ya dulu ya. Dibuat hanya untuk apa ya? Untuk hubungan sama teman-teman di luar Kalimantan gitu ya. Di luar Kalimantan di Jawa, Eropa. US juga waktu itu Australia sering. Minta ya kalau kirim pakai surat biasa kan lama. Iya pasti. Pos dulu kan sebulan lebih ya. Itu masih pakai perangko kan ya?
Oh iya, jelas ya. Prako semua tuh. Prako itu semua. Kayaknya nanti boleh kita bikin segmen khusus tentang yang jadul-jadul gitu. Iya. Prako-prakoan. Itu kalau buat aku tuh zaman keemasannya. Iya bener kan. Itu zaman apa ya? Zaman sebuah korespondensi gitu. Sahabat pena. Nah, iya. Sahabat pena nulis. Kirim ke pos pakai perangko kayak apa. Sampailah ada trik-trik untuk menghemat dana gitu ya. Dana dari beli perangko tuh ada trik-triknya juga. Nanti boleh lah kita bikin. Boleh. Ya, soal yang tadi yang menyangkut soal dunia digital ke musik ini sekarang kan memang ya sangat-sangat dipermudah ya kita mau tadi promo-promo band-band baru download juga kayaknya. Oh iya. Jadi tapi ya memang ada pro kontra kalau masalah download kan. Kalau banyak bercerita banyak musisi yang dirugikan, tapi ada musisi yang di sisi lain ada musisi yang menyatakan bahwa ya udah terserah download aja gitu loh. Nggak ada masalah. Tapi ada sisi yang lain, jangan dong, itu kita capek buat musik karya kita gitu loh. Latihan aja bayar gitu kan. Recording aja bayar gitu. Waktu yang dihabiskan buang harta, buang waktu. Dibuang mertua. Dibuang mertua gitu. Tapi lagunya dibajak atau di-download dengan nangis itu. Oh, nangis, total nangis itu, Kang. Aduh. Makanya. Tapi kan sekarang download ada yang istilahnya legal lah ya. Berbayar sekarang kayak Spotify bayar. Spotify ya. Joox bayar. Joox ya bayar. Bandcamp juga. Bandcamp juga untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik. Lebih baik gitu kan. Yang lebih menuju ke 320 apa sih? BPM ya. KBPS itu ya. BPS itu. Biar lebih bagus suaranya kan, hasil kualitas kan. Tapi ya kalau kayak gitu bagus juga sih kalau menurut saya kan. Bisa membantu si bandnya atau si artisnya gitu, musisinya gitu kan, untuk menambah biaya-biaya segala macam gitu kan. Selain dari merchandise, mereka juga mendapatkan royalti dari situ juga kan. Kan bayar itu. Iya. Kita mau dapetin lagu yang kita pilih dengan kualitas bagus, bayar berapa gitu. Iya. Tapi kita nggak mahal ya, murah itu. Iya. Dan itu juga memangnya harus dilakukan kan. Kenapa? Mereka mengupload lagu di Spotify itu, di Anchor itu, mereka harus bayar per tahunnya berapa? Iya, si artisnya sendiri aja harus bayar untuk mengeluarkan lagunya. Iya. Masa sih orang mau download lagu gratisan? Ada juga kayak gitu kan? Ada ya. Ada cara trik-triknya ada ya. Trik-triknya ada. Itu lain. Itu lain itu kan. Nah untuk band-band promo juga bagus sih Kang. Gitu loh. Oh iya soalnya itu tadi yang aku bilang, promo dari band-band yang paling yang top sampai yang corot tengi itu lewat internet sekarang. Corot tengi gitu kan. Ada semua sekarang ya. Cari band apa yang baru. Tapi aku biasanya kalau cari band baru pengen dari suatu daerah gitu ya. Aku ketik ininya nama daerah, nama tempatnya apa, umpamanya Pontianak death metal atau black metal gitu, cari itu nongol kan ada band itu YouTube ya, dari YouTube kelihatan di situ. Oh ternyata ada band ini, band ini gitu. Jadi memang kalau ya itu tadi teknologi harus kita pergunakan dengan bijaksana. Iya. Jadilah smart user gitu. Makanya itu. Sampai sekarang kayak Spotify sekarang naik iTunes, musik iTunes musik itu kan mereka ada saking perkembangannya bagus. YouTube juga sekarang buat musik, namanya YouTube musik. Iya, ada YouTube kan? Musik ya. Jadi dipakai lah untuk mencari info segala macam informasi. Sekarang ya itu tadi Kang, semua sekarang serba digital sih memang. Kompor aja sekarang kompor listrik. Oh iya, kompor kayu. Iya sih, cuma jarang ya. Jarang sekarang kan. Semua udah bahan bakunya susah. Iya. Sekarang listrik ya. YouTube ya jadi ini juga jadi salah satu ya, untuk musik ya platform yang kayaknya yang paling diincar orang ya. Gitu ya, untuk promo, untuk segala macam. Jadi ada yang punya punya cara ini ada band baru nih keluar. Mau beli tapi gambling kan, takut kan ini musiknya cocok atau enggak atau gimana, denger aja dulu YouTube ya. Dengerin.
oh, sip, beli fisiknya. Nah itu jadi YouTube sebagai referensi aja. Tapi sekarang kalaupun mereka mau download atau apa, sekarang udah ada YouTube Premium. Oh iya. YouTube Premium itu mereka udah langsung dapat YouTube musiknya. Kalau mereka mau beli musiknya, beli aja kayak gitu. Oh iya. Ada itu, atau mau kalau nggak mau rilis fisiknya. Nah itu kan kenapa saya tadi bilang kalau di versi digital itu ada sisi lain, ada yang bilang download itu, ada yang bilang setuju dengan tidak, pro dan kontra. Ya itu tadi kayak Spotify, mereka ngupload musik mereka dibayar gitu kan. Tapi di satu sisi para teman-teman yang dari artworkernya gitu loh, pencetakannya gitu loh kan, kalau menurut saya mereka kurang nikmatin gitu. Kenapa? Yang hanya disediakan oleh platform itu kan hanya musik gitu loh. Suara, audio gitu loh. Nah, kalau kita rilisan fisik kita beli gitu. Oh iya, kelihatan semua. Artworknya ada. Wih, cakep. Gitu kan? Ini buat siapa, artworknya siapa, cover itu mempengaruhi sebuah kreativitas benar. band dan personal band itu sendiri. Kenapa? Mereka harus mikirin sebuah packagingnya harus bagus, desain artworkernya kayak gimana yang bagus, siapa artworkernya gitu loh. Desain dalamnya tuh iya, makanya saya bilang. Jadi kita para penikmat fisikal atau rilisan fisik, ya ada sebuah kebanggaan untuk mempunyai rilisan fisik daripada Spotify ini tadi. Bisa dipegang nih. Iya. Lihat. Nanti kalau ada bandnya main di sebuah kota atau di kota kita sendiri, kita bisa samperin minta tanda tangan. Itu sebuah Kang ya? Sebuah pencapaian yang mahal gitu loh Kang. Belum tentu kita bisa minta sign ini. Kalaupun dia main di kota kita sendiri, belum tentu bisa dapat sing gitu kan. Kita kerja atau apa. Padahal bandnya main sendiri. Nah itu ada sebuah kebanggaan gitu, ada sebuah kepuasan gitu kan, sebuah kepuasan sendiri mempunyai rilisan fisik. Makanya saya bilang ada teman-teman yang pro dan kontra atas sebuah digital, bisa dikatakan digital marketing gitu loh. Digital marketing. Iya, ini sebuah pemasaran melalui digital gitu loh, media kayak Spotify gitu. Saya tadi bilang gitu kan. Makanya saya bilang sebuah pro kontra itu memang harus terjadi dengan ini. Di satu sisi musisi dapatkan royalti juga di sebuah album yang si artis ini punya. Gitu. Salah satunya tadi itu ya. Ya, tuh artworkernya, tukang desainnya, tukang cetak pressnya, tukang buat covernya gitu loh. Semuanya kan harusnya mendapat gitu. Tapi kalau digital ini ya artis aja udah langsung. Iya. Banyak ini juga ya. Oh ya, pertimbangannya. Iya. Digital kan mempermudah kita. Digital memang sebuah mempermudah kan, tapi saking mudahnya banyak yang sisi lain ditinggal kan gitu kan. Termasuk kurirnya kali ya. Kesian juga ya. Iya, makanya kan. Oh dulu nungguin nih pos. Pasti ada paket nih. Kalau nggak paket minimal surat. Gitu ya. Gitu. Zaman-zaman itu ya luar biasa lah. Iya. Enak ya. Maksudnya zaman-zaman sebelum itu juga kita udah ngerasain sebuah rilisan fisik gitu kan. Oh iya. Iya kan? Sebelum ada Spotify apa segala macam gitu kan. Sebelum ada digital platform itu, kita udah ngerasain itu sih. Cuman kalau bisa jangan sampai hilang gitu kan. Iya. Terserah mau ada Spotify-nya kayak mau ada apa, tapi fisik ini nggak boleh harus hilang gitu loh. Makanya jadi kebanggaan gitu. Iya, makanya sekarang teman-teman di Jawa di mana-mana rilisannya vinyl, aset, iya kan? Bener. CD itu udah digipack, rilisan sekarang udah harus bundling, harus di dalam itu ada baju, ada apa segala macam, ya kan? Ada sarung kali. Di Pontianak ini ada sebuah scenes yang mencerminkan bahwa scenes itu scene yang memang berada di dalam hutan gitu kan. Kebun-kebun. Iya, kebun-kebun. Bukan hutan. Kebun lebih tepatnya kayaknya, lebih tepat kebun-kebun gitu ya. Iya, itu kebun ya. Itu kalau nggak salah Deep Forest Camp gitu. Iya, itu. Deep Forest Camp. Itu. Tahun berapa tuh, Bang? Komunitas musik ekstrim. Iya, tahunnya 97 nggak salah. 97 kan ya? 97 apa 96 lupa juga. Ya. Kurang lebih lah ya. Era-era itu lah. Saya masih sekolah itu kan. Masih baru mau masuk TK. TK.
Baru masuk apa ya? SMA, SMP kalau nggak salah. SMP itu nggak salah. 97-an ya. Jangan-jangan kita satu angkatan, Dis. Oh, mungkin masih SMA ya Mas saya. Aduh, zaman-zaman. Ya itu tadi zaman-zaman keemasan rilisan fisik. Iya, rilisan fisik tadi itu ya. Tadi yang saya bilang itu suatu kebanggaan mempunyai rilisan fisik tuh. Iya. Jadi yang di apa ya? Acuan atau gimana saya nyebutnya ya? Seseorang itu dianggap waktu itu ya suka musik atau memang betul-betul hobi musik itu dari ini ya. Koleksi kaset ya waktu itu ya, kaset. Banyak kaset. Wah, adalah dikit lah yang kalau datang ke rumahnya banyak gitu. Nah ini baru pencinta musik, fan musik, rock atau metal atau musik apa. Jadi acuannya itu dari jumlah CD kaset itu tadi ya. Jumlah kaset gitu. Poster gini, poster. Banyak nih poster, kaset apa gitu. Acuannya itu kan. Itu jadi kalau sekarang kan mungkin bingung ya, suka musik apa? Oh, metal, death metal, black metal apa. Nah, koleksinya banyak Bang. Handphone ditunjukin. Berapa giga nih Bang? Anjing, pakai giga. Sekarang udah kayak gitu kan. Namanya sekarang udah kayak gitu kan. Itu tadi kan era digital itu tadi kan. Ya kita bingung kan musik ini kirain ya ada CD-nya udah pakai giga-giga. Ya, kalau yang memang kata Muris tadi berbayar dengan legal sih nggak masalah. Masalah ini downloadan gratis. MP3 ininya. Aduh, itu katanya tadi yang band yang ngerilis Kain dan Sendal. Albummu yang mana? Di download tidak ada. Itu dia tuh, benangisan itu. Buang harta, buang waktu aja itu. Iya. Jadi ya memang zaman memang berubah. Iya. Kayak mau nggak mau kita memang harus ngikutin gitu lah. Mau nggak mau gitu ngikutin. Kalau dikatakan jumlah koleksinya berapa ratus kasetnya, CD-nya atau ribuan gitu. Sekarang memang berubah ya. Iya. Koleksi di MP3-nya, CD-nya atau apa berapa banyak nih. Kalau untuk referensi oke aja sih. Kalau untuk referensi, tapi harus ada rilisan fisiknya. Kalau sekarang kan enggak kan. Spotify udah cukup buat mereka, gitu loh. Atau Juk atau apa. Iya, tapi aku merasa ini, Lis. Perubahan waktu itu dari zaman kaset ke CD, kaset kan dulu sih kaset, terus berubah ke CD. Orang mulai menyukai CD itu kayaknya kurang terlalu gimana lah ya. Kaset sama CD itu imbas-imbas gimana yang gitu tuh kurang ya. Orang yang punya kaset sama punya CD ya biasa-biasa tidak kurang lah, perdebatan masalah ini itunya tuh kurang. Tapi begitu dari zaman CD pindah ke MP3, nah di situ tuh mulai tuh ricu tuh di pasar. Yang jual lapak MP3 misalnya Metallica bajakan lu ya habis dari album pertama sampai terakhir. Anjing, bisa dalam satu keping lengkap semua satu album. Tapi kalau dilihat dari hasil audionya jelek sebenarnya. Itu ya kualitasnya kan. Bitrate-nya udah. Kalau orang mikirkan ke situ loh kan. Kalau orang yang sebuah penikmat benar-benar penikmat pasti mikirin kualitas. Gitu. Ya tapi kualitas dihajar sama harga yang murah harga kan orang ya kalau di player ya bunyinya gitu sama aja. Tapi kalau kita yang ininya kurang lah, itunya kurang, cerewet ya. Iya, cerewet juga kayaknya. Cerewet juga. Ya, memang kerasa gitu. MP3. Itu tadi saya bilang dari kaset ke CD orang biasa aja karena CD banyaknya ya walaupun banyak yang bajakan sama juga kaset yang bajakan. Cuma pengaruhnya mungkin nggak terlalu gimana bener lah. Begitu jadi zaman CD pindah ke MP3, itu hancur-hancuran bener tuh. Ya. Di pasar banyak kan jual-jual bajakan gitu ya. Bajakan. Sampai sekarang itu Kang. Iya sih, cuma agak-agak turun kayaknya. Ya, karena udah razia kan. Di razia udah ada hukumnya, udah badan hukumnya. Sekarang aja baru presiden kita baru mentekan sebuah undang-undang bahwa di setiap pemain musik atau pengamen cover bawa lagu orang yang udah jadi album dan udah ada copyrightnya
dikena denda kalau itu dia harus bayaran royalti. Iya, Band-band kafe kalau bawain ini gitu loh. Hak cipta ya. Ya mudah-mudahan lah undang-undang itu memang diterapkan. Iya. Ya tapi di satu sisi ada pro kontra itu kan memang. Oh iya benar. Ya tetap sebuah kebijakan itu pasti ada pro kontranya kan. Cuma ya kendalanya ya kita harus sering-sering ke warnet kan. Harus sering-sering ke warnet. Ngecek gitu kan. Dulu belum ada handphone kan. Handphone masih monoponi gitu ya. Masih iya mono. Iya kan? Warnanya masih satu warna. Kalau nggak salah tahun itu masih zaman-zamannya pager juga kan. Oh iya, zaman-zaman masih zamannya pager itu kan. Ya gitulah. Zaman-zamannya pager itu. Oh, jadi singkat cerita hasil dari sedikit belajar internetnya itu datanglah band Delirium Tremens ke Pontianak. Band pertama death metal yang main di Kalbar itu dia Delirium Tremens 2001. 2001 ya. Bulannya April juga nggak salah tuh. Nah itu sih ya, kita flashback kembali dari ya, hasil-hasil internetan belajar internet itu untuk imbasnya kepada sebuah band, sebuah pergerakan dan memang itu juga. Memang harus ada kayak gitu sih Kak, menurut saya. Kalau nggak gitu nggak bakalan ada kayak gini nih gitu. Sebuah pergerakan itu harus ada. Sebenarnya ada yang lucu juga Lis. Jadi apa namanya? Udah itu nanti Kang. Itu nanti episode selanjutnya deh kayak ceritain. yang ini ya tentang Delirium Tremens. Iya, udah paham juga. Gitu. Itu apa ya? Ini pas lagi manggung apa bukan ya? Sebelum manggung. Jadi intinya aku belajar internet lah gitu. Oh, internet. Bukan komputer ya. Bukan komputer soalnya aku pernah kuliah 1 tahun loh. Kuliah komputer aku lihat. Oh, kuliah komputer kan? Sarjana komputer aku. Oh, mantap Bang. Sarjana komputer juga. Iya. Bukan sarjana. Apa? D1 ya. D1. Diploma 1. Oke. Oh, Tetelawos ada diploma 1 komputer. Ngerti komputer jangan enggak Lis. Belajarnya apa dulu? DOS ya. DOS dulu belajar ke DOS. Lah, emang mau nyerang website orang? Enggak tahu dulu kan. Dosen ya dosen kan nih. Ngajarin ya kan pakai disket. Dulu disket deh zaman disket 8 meter. Iya, kewer warna hitam gitu ya. Nah, itu. Ya pakai gitu ya. Itu dia. Belajar ini pemrograman apa lah gitu. Masukin disket, gimana masukin gini apa gini lu? Pokoknya masukin nanya gitu. Ketik dir, apa lagi tanda yang panah-panah itu tanda titik 2 thread jebret keluar. Ini fungsinya buat apa? Soalnya memang kayaknya salah ini sih aku salah universitas atau apa ya? Ya, salah ambil jurusan juga. Ya, harusnya waktu itu orang belajar komputer itu kan orang yang pada waktu itu komputer belum seramai sekarang. Aku udah belajar. Harusnya aku jadi salah satu orang yang pintar komputer. Paham gitu ya. Minimal paham lah. Tapi salah pergaulan. Pergaulannya sama kuliah mabok terus. Kayaknya sampai sini dulu nih Kang. Bincang-bincang kita hari ini Kang. Iya, soal inilah ya internet. Ya, internet terus berlanjut ke scene-scene sebelumnya gitu. Hubungan internet sama musik. Sama musik, intensnya seperti apa gitu. Belajar internet gitu. Oh, sebenarnya masih banyak yang lucu. Iya, sebenarnya banyak sih yang mau dibincangkan. Cuman kayaknya aku dulu belajar internet sampai nipu bapak nih. Oh, itu dia. Warnet itu belajar itu gara-gara Delirium Tremens itu. Oh ya. Waktu itu duit belum ada kan? Iya belum banyak. Udah tutup belum nih? Oke, kayaknya kita tutup dulu deh sampai hari ini untuk nanti lah ya kita sama lagi lah. Mudah-mudahan sehat terus kawan-kawan di rumah, tetap jaga kesehatan. Harus kuat dan tahan lama gitu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nanti kita ada bahasan yang kayaknya ya boleh kita soal yang bukan kemarin maksudnya ya kayak tadi pertama kali gig di luar kota nanti kita bahas juga tuh di episode selanjutnya tuh kayaknya sambil nunggu tamu juga tamu juga tamu yang kita list yang kita ini ada halangan ada yang terlalu banyak permintaan. Oke, yang pasti ya semoga kita sehat selalu ya. Jadi bisa ngobrol-ngobrol. Ya, bisa ngobrol-ngobrol bincang-bincang lagi lah. Bincang-bincang lagi. Boleh kita
Kita tutup dulu kan? Oke, ya. Salam Jadi buat kawan-kawan, jangan lupa terus saksikan kita berdua di di KTL Sik Sik Media. Oke. Salam KTL Sik Sik Sik. Watan.